Halo Sobat Movie, ketemu lagi di channel Oke Bung. Kali ini gua bercerita film seru berjudul Back in Action yang rilis tahun 2025. Kalau begitu langsung aja intro. Kisah berawal dari 15 tahun sebelumnya, di mana sepasang kekasih bernama Matt dan Emily sedang menjalani satu misi. Keduanya adalah agen CIA yang ditugaskan mencuri kunci pembuka sistem sejumlah infrastruktur penting di dunia. Dari brankas milik seorang pimpinan teroris organisasi Volta bernama Gore, yang kebetulannya saat itu tengah mengadakan pesta di kediamannya. Dan lewat bantuan info komandan CIA bernama Chuck, dua spionase sukses menyamar sebagai tamu undangan untuk berebut benda yang diincar. Apesnya aksi pencurian terdeteksi oleh penjaga yang langsung menyergap. Beruntung Matt Emily masih bisa lolos dari pengepungan itu. Selanjutnya mereka menuju pos pelarian berikutnya. Dan melalui bantuan agen M16 Inggris bernama Baron, mereka segera kabur ke Amerika. Di waktu penerbangan inilah Emily memberitahu jika dirinya tengah mengandung. Matt terlihat senang mendengar kabar tadi, yang artinya sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. Namun kebahagiaan itu tiba-tiba dirusak gerombolan penjahat yang berniat merampas benda yang baru saja dicuri. Sontak baku hantam pun terjadi. Karena kondisi semakin tak terkontrol, Matt terpaksa merelakan kunci pembuka sistem direbut kriminal demi menyelamatkan Emily dengan terjun memakai parasut. Dan seusai kekacauan tadi mereda, kedua mata-mata ini memutuskan berhenti dari pekerjaan spionase, sebab terlalu berbahaya untuk pasangan yang ingin berumah tangga. Momen pesawat yang jatuh juga dirasa tepat, karena intelijen pusat pasti menduga agennya tewas dalam kecelakaan tersebut. Matt Emily memilih menjalani hidup baru secara sembunyi, sebab memperkirakan ada pengkhianat yang membocorkan misi. Bagaimana bisa pembajak menyusup di jalur penerbangan mereka? Cerita beralih ke masa sekarang, di mana Matt Emily terlihat makin bahagia. Setelah mempunyai dua buah hati bernama Alice dan Leo, kedua bocil ini kebetulannya sekolah di lokasi yang sama. Dan untuk menghilangkan rasa jenuh berdiam di rumah, mereka selalu mengantar putra-putrinya ke sekolah. Hingga beberapa hari berselang, Alice yang sudah jadi remaja mulai sering pulang malam dengan alasan mengerjakan tugas di rumah teman. Sementara Emily yang penasaran dengan aktivitas putrinya, lantas mengecek WA web kepunyaan Alice. Ternyata putrinya itu berbohong, sebab dari percakapan baru diketahui, Alice rutin berkumpul bersama kawan di sebuah klub. Sontak hal ini diberitahukan ke Matt sambil mengajaknya untuk segera menjemput. Dan benar saja, putri mereka ada di sana. Namun di waktu Emily menyuruh pulang, ada dua pria kenalan baru Alice coba memprovokasi dengan memaksa Alice melawan perintah tadi. Di scene yang sama, Emily yang spontan tersulut emosi langsung menghajar berandalan itu. Terlihat juga Matt ikut terlibat dalam keributan. Dan seusai pertengkaran tadi berakhir, mereka bergegas pergi. Adegan berlanjut. Besoknya, Matt dikagetkan dengan kedatangan mantan komandan bernama Chuck, yang tahu lokasi mereka dari melacak video di medsos tentang keributan di diskotik malam kemarin. Rupanya pria ini ingin menanyakan kunci pembuka sistem, sebab di area kecelakaan pesawat tidak ditemukan benda tersebut. Dia juga menginfokan jika yang berkhianat adalah Baron. Agen M16 itu diduga terlibat dengan teroris kelompok Gore. Namun di tengah perbincangan tadi, segerombolan kriminal datang menyergap. Sialnya Chuck tewas dalam peristiwa tersebut. Di scene yang sama, terlihat pasangan spionase sontak menyelamatkan diri. Keduanya lalu berencana menjemput Alice Leo yang masih bersekolah demi menuju persembunyian baru. Apesnya penjahat terus mengejar. Beruntung saat itu Matt Emily mampu menyingkirkan semua teroris yang mengikuti.
Ringkas cerita, Matt mengajak keluarganya segera terbang menuju Inggris. Sembunyi sementara waktu di rumah ibu Emily yang bernama Ginny. Dan di tengah penerbangan inilah Matt memberitahu, jika sebenarnya kunci pembuka sistem telah disembunyikannya di gudang kediaman Ginny. Karena perangkat berbahaya itu bisa dijadikan jaminan agar CIA mau membebaskan mereka dari sanksi meninggalkan tugas. Singkat kata, akhirnya keluarga kecil itu mendarat di kota London. Tanpa berlama-lama, keempatnya pergi dengan menaiki angkot. Karena perjalanan masih sangatlah jauh, Matt berniat mencuri mobil di parkiran pemberhentian bis berikutnya. Di waktu yang sama, terlihat seorang anak buah Gore sedang mengamati mereka. Sementara di saat yang hampir berbarengan, Baron yang mendapat kabar kedatangan Emily sontak mengecek registrasi penumpang di bandara. Ternyata pasangan intelijen itu datang bersama dua anaknya. Baron yakin jika perangkat pembuka sistem dicuri oleh mata-mata pembelot itu. Adegan beralih ke Matt yang masih meneruskan pelarian. Tapi karena mobil kehabisan bahan bakar, ia harus menepi di satu pom bensin. Kesempatan itu juga digunakan dua bocil membeli makan di kedai sebentar. Singkat kata, sambil mengisi bahan bakar, Matt mengatakan pada istrinya akan menyerahkan perangkat pembuka sistem ke CIA agar benda berbahaya itu lebih aman. Dan kebetulannya di waktu berbarengan, Emily baru menyadari jika perjalanan mereka sudah dikuntit kriminal kelompok Gore. Pemimpin teroris itu sangat yakin dua spionase inilah yang menyembunyikan kunci pembuka sistem 15 tahun lalu. Sontak pertarungan pun terjadi. Dan seusai berhasil mengatasi gangguan tadi, keempatnya langsung bergegas pergi. Sementara Alice yang terlihat kebingungan. Lantas menanyakan kenapa kita diburu seperti buron, karena tak tega mendengar pertanyaan putrinya. Matt akhirnya menjelaskan jika ayah dan ibu adalah mantan agen CIA dan berandalan tadi hanyalah preman biasa, ucap Matt demi menghilangkan kekhawatiran dua bocah. Ringkas cerita, paginya keluarga unik ini sampai di kediaman Ginny. Mereka juga tampak disambut hangat. Ternyata si Ginny adalah intelijen senior di M16. Dan saat mengobrol santai di ruang makan, datanglah kekasih Ginny bernama Nigel. Pria ini terlihat ramah dan selalu membantu apapun yang diperlukan Ginny. Karena situasi terasa aman, Matt lantas mengajak istrinya menuju gudang untuk mengambil perangkat yang pernah disembunyikan. Namun setengah jam kemudian, pria bersenjata sampai di sana dengan pelacakan satelit. Semua orang di kediaman tersebut disergap tanpa perlawanan. Di sisi berbeda, Emily yang sadar ada penyusup spontan berlari menyelamatkan buah hatinya. Tapi usaha tadi sia-sia, sebab Leo akan ditembak jika mereka tidak memberi perangkat sistem yang baru diambil. Ternyata dalam kekacauan adalah Chuck. Dengan pura-pura tewas, ia bisa menghindari kecurigaan Matt Emily. Mantan komandannya ini memang berniat berebut benda berbahaya itu. Dia juga mengatakan telah memfitnah Baron agar tidak ada indikasi kriminal pada dirinya. Si Chuck rupanya sudah berhenti dari CIA supaya menjaga namanya tetap bersih. Dan seusai asisten Chuck yang bernama Daphne selesai memuji keaslian perangkat tersebut, para berandal sontak bergerak pergi dengan menyandera kedua bocil. Sementara Matt yang mengkhawatirkan anak-anaknya, lantas coba memeriksa CCTV untuk mencari nomor plat heli yang dinaiki. Dan beruntung saat itu, ia malah menemukan gambar putranya memakai cincin sinyal. Hingga keberadaan dua bocah diketahui, yaitu di satu gedung kota London. Anehnya di dalam bangunan itu ada acara formal malam nanti, dengan undangan khusus. Dan tanpa menunggu lama, Matt Emily mulai bergerak ke lokasi penyekapan. Untungnya mereka berhasil masuk dengan menyamar sebagai tamu. Sementara itu di lantai atas, Chuck terlihat mengadakan pertemuan
Demi menjual kunci pembuka sistem pada beberapa bos mafia yang hadir, ia juga menginstruksikan anak buah yang bernama Daphne untuk mendemonstrasikan power perangkat tersebut dengan mematikan pembangkit listrik lalu menghidupkannya lagi, termasuk juga membuka gerbang sungai Thames yang terhubung ke laut lepas. Adegan berpindah ke tempat lain, di mana Emily bersama Matt dihadang sekelompok kriminal yang mencegah keduanya mendekati ruang lelang. Pertarungan spontan terjadi. Beruntung para bandit bisa dilumpuhkan. Kebetulannya rombongan Baron juga tiba di sana. Pria ini rupanya telah dikontak Ginny. Dia diinfokan jika Chucklah agen yang berkhianat. Namun di waktu pengepungan berlangsung, Chuck berhasil kabur menuju sungai yang mengarah ke laut. Sialnya penjahat itu tetap membawa Alice Leo dalam pelariannya. Scene beralih ke Daphne, yang diperintahkan agar meninggalkan gedung secepat mungkin. Ternyata wanita ini yang bertugas membawa benda berbahaya itu. Pantas ia lolos dari penyergapan, karena ada di ruang berbeda. Dan saat berjalan di areal parkir, Daphne terlihat digel karena rasa marah dengan para penculik. Tanpa ragu dia menabrak kendaraan Daphne, hingga perempuan ini pingsan seketika. Ia juga menemukan kunci pembuka sistem tergeletak di dalamnya. Adegan berpindah ke Matt Emily, yang berusaha menyelamatkan anak-anak. Dengan kesusahan mereka mampu naik ke bot pelarian. Baku hantam langsung terjadi dengan unit pengawal Chuck. Di waktu berbarengan, Nigel mengaktifkan perangkat sistem untuk menutup gerbang sungai. Sementara Chuck yang sadar jalur kaburnya tertutup spontan panik. Kesempatan ini digunakan Emily untuk menyelamatkan buah hatinya, sebelum ia dan Matt terjun ke air. Demi menghindari benturan kapal, si Chuck tewas dalam ledakan tersebut. Cerita berlanjut. Sebulan kemudian terlihat keluarga kecil ini kembali ke Amerika. Mereka tampak bahagia seusai menyaksikan Alice di pertandingan bola sekolah. Uniknya Baron ada di sana, khusus menemui Matt Emily untuk bergabung di misi baru. Namun karena ditolak, dia terpaksa merekrut Nigel sebagai agen operasi intelijennya. Film ini bercerita tentang sepasang kekasih yang berprofesi sebagai spionase, tapi mereka memilih berhenti demi bisa membangun sebuah rumah tangga yang normal.